Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini boleh sama-sama mendengarkan saat teduh. Tetapi sebelum itu saya kembali ingin membacakan bagi setiap kita visi dan misi GKT Banyuwangi. Rumah Tuhan adalah rumah kita menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Jadikan GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita saling menguatkan dan menumbuhkan. Demikianlah visi dan misi gereja kita. Biarlah visi ini bukan hanya sekedar kita dengar, namun kita juga boleh sungguh-sungguh menerapkan visi dan misi yang ada. Saudara sekalian, saat teduh kita pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 33 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Tetapi saya membacakan bagi setiap kita ayat yang ke-11 saja. Demikianlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Saya ulangi satu kali lagi. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Dari kelakuannya, supaya ia hidup. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita sebuah realita hati Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Nah, seringkali kita sebagai manusia kita berpikir bahwa Allah itu hanyalah sosok pribadi yang menghukum manusia berdosa. Tapi melalui firman Tuhan hari ini kita kembali diingatkan bahwa Allah juga adalah pribadi yang penuh kasih, penuh dengan belas kasihan. Dan di tengah-tengah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan belas kasihan itu, Tuhan juga rindu melihat orang-orang berdosa itu bertobat dan hidup di jalannya Tuhan, bukan hidup di jalan yang salah. Saudara sekalian, Tuhan bukanlah Allah yang kejam. Tuhan tidak bersuka cita ketika manusia jatuh dalam dosa. Sebaliknya Tuhan membuka pintu pertobatan. Selama manusia itu mau sungguh-sungguh menyadari dosanya dan tidak melakukan dosa yang sama, Tuhan mau manusia hidup di dalam pertobatan. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak melihat hanya masa lalu kita, tetapi Tuhan melihat hati kita yang mau bertobat. Dan orang yang bertobat akan menerima pemulihan dan hidupnya akan sungguh-sungguh dipulihkan. Karena itu pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama lihat dua hal yang sangat penting. Pertama, Tuhan memang serius terhadap dosa. Tuhan memang akan menghukum dosa kalau kita tidak hidup dalam pertobatan. Tapi Tuhan di satu sisi juga mau memanggil kita untuk kita hidup senantiasa dalam pertobatan, bukan melakukan dosa yang sama berkali-kali. Karena itu pada pagi hari ini saudara sekalian, coba koreksi diri kita. Coba cek diri kita. Adakah masih dosa-dosa yang kita sembunyikan? Adakah masih perbuatan-perbuatan jahat yang kita rasa itu orang lain nggak tahu? Tapi pada pagi hari ini Tuhan memanggil kita, hiduplah dalam pertobatan. Hiduplah dalam pertobatan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau boleh menyapa kami dengan begitu sangat indah. Bahwa Engkau bukan hanya Allah yang adil, namun Engkau juga adalah Allah yang kasih. Di dalam kasih-Mu itu Engkau memanggil setiap kami untuk hidup di dalam pertobatan. Tuhan tolong, ajarlah kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita juga bersyukur pada pagi hari ini penatua kita, penatua Miske Tamamilang boleh berulang tahun. Mari saya mengajak setiap kita sebagai satu tubuh Kristus, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini penatua Miske Tamamilang boleh berulang tahun. Kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan anakmu ini, baik sebagai penatua maupun sebagai guru sekolah minggu. Ya Tuhan, biarlah di hari ulang tahun ini bukan hanya sekedar momen peringatan mengenai bertambahnya usia, namun di hari ulang tahun ini boleh menjadi satu peringatan akan hidup selalu mengandalkan Tuhan dan hidup senantiasa semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan tolong dalam setiap pergumulan keluarga, pasangan dan juga anak-anaknya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.